Buka kitab kita sama-sama. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Daud bilang begini, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kekristenan menentang segala bentuk aborsi. Kenapa? Karena dari kandungan ibu kita sudah dikenal. Anak muda sekarang terlalu berani lakukan hubungan seks sebelum nikah. Lalu pikir nanti kalau kecelakaan aborsi saja, toh ada bidan Siska tadi. Atau sebagian orang muda berpikir, saya bisa pakai alat kontrasepsi, so it's okay, saya lakukan saja hubungan seks sebelum nikah. Nanti kalau ada masalah, toh masih ada dokter-dokter gila yang mau mengaborsi kandungan asal saya bayar dengan harga yang mahal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kita sudah ditenun oleh ibu kita di kandungan kita. Kehidupan dimulai dari hari pertama ketika sel telur berjumpa dengan sel pria, kehidupan dimulai. Dan apapun reasonnya, walaupun baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, lalu ketika anak itu digugurkan, itu adalah sebuah pembunuhan. Dan jangan sudah pikir selesai sampai di situ. Karena hari terakhir nanti, malaikat akan menatap engkau dan berkata, hai pembunuh. Lalu kita berkata, saya tidak pernah membunuh. Aku hanya seorang wanita biasa yang tidak pernah memakai pedang, tidak pernah memegang senjata. Bagaimana kau katakan dapat pembunuh? Lalu dipanggil seseorang. Dan orang itu akan berdiri di hadapanmu dan berkata, mama, aku pernah ada di kandunganmu 3 minggu. Tapi mama tidak menghendaki kehadiranku. Aku digugurkan sebelum aku dilahirkan. Dan malaikat akan menatapmu dan berkata, itu adalah sebuah pembunuhan. Alkitab berkata semua yang lahir akan dibangkitkan Tuhan akhir zaman. Dan itu mengingatkan kita betapa harusnya kita hidup suci, hidup benar, takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Amin. Dan itu juga berarti kalau kita pernah punya masa lalu seperti itu, ini saatnya kita bertobat, berbalik kepada Allah yang hidup dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya seorang pembunuh yang pernah menggugurkan kandungan saya, tapi sekarang saya bertobat, memohon belas kasihan Tuhan, aku mau hidup benar, hidup suci, tidak akan lagi hidup dengan seks bebas, karena kebenaran itu yang memerdekakan dan memberi kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Perhatikan baik ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, dengar baik, masih saja aku bersama-sama engkau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tahu apa artinya keberhasilan. Daud tahu apa artinya puncak sukses. Dia menduduki orang pertama di wilayah tanah perjanjian ketika dia menjadi raja. Tapi dia juga tahu apa artinya hancur. Dia tahu apa artinya gagal. Dia tahu masa-masa sengsara ketika Saul mengejar-ngejar dia, berusaha membunuhnya. Dia tahu apa artinya dipuji. Dia tahu apa artinya dihormati. Tapi dia juga tahu apa artinya hidup sengsara. Dia tahu apa artinya hidup susah, harus pindah dari gua yang satu ke gua yang lain. Tapi dari semua rangkaian hidup yang hampir sempurna, mulai dari puncak sukses sampai lembah kegalaman, sampai lembah kegagalan, ini yang dia katakan,
aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oh, Daud mau menyatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib bukan karena aku raja, bukan karena aku pegang kuasa, bukan karena aku miliki segala-galanya, tapi karena aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan hidupku, yang melepaskan hidupku, dan memberikan kepastian dalam langkahku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini adalah dunia yang membuat manusia tidak berharga. Dunia hari-hari ini memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau yang dibunuh adalah tukang beca, maka hukumannya tidak seberat kalau yang dibunuh itu adalah orang kaya. Karena dunia hari-hari ini membuat hidup manusia mulai merasa tidak berharga. Manusia cuma diperlakukan seperti mesin. Sehingga tidak sedikit orang tua yang marah pada anaknya dan berkata, kamu tuh anak bodoh, kamu anak tolol, kamu anak malas, anak setan kamu. Tidak seperti cici kamu itu yang pintar, yang hebat, yang luar biasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dari kecil kita sudah biasa dibanding-bandingkan. Kalau engkau pintar, kalau engkau cantik, kalau engkau gagah, engkau diperlakukan lebih istimewa dalam rumah. Engkau lebih diperlakukan istimewa dalam lingkungan. Sehingga ada banyak orang yang mulai merasa berharga kalau dia punya uang banyak. Makanya salah satu iklan mobil bikin iklannya dengan tulisan gini, you are what you drive. Keberadaanmu seharga apa yang kau kendarai. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, you are not what you drive, but you are what you live for. Hidupmu tidak tergantung apa yang kau kendarai. Hidupmu tergantung bagaimana prinsip hidup saudara. Kalau prinsip hidup saudara benar, prinsip hidup saudara berjalan dalam kehendak Allah, hidupmu berharga bagi kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang sekarang berpikir, kalau dia punya uang, maka hidupnya berharga. Tidak sedikit orang yang akhirnya kemudian rela jual diri. Tidak sedikit orang yang kemudian rela jadi istri piaraan. Tidak sedikit orang yang akhirnya rela lakukan apa saja demi dia merasa, karena kalau saya punya uang berarti saya punya segala-galanya dalam hidup saya. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, hidupmu tidak akan berharga hanya karena engkau punya uang. Ada orang-orang kaya yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada orang-orang yang punya segala-galanya tapi akhirnya hidupnya sengsara. Ada banyak orang yang hebat segala-galanya, tapi akhirnya kemudian mengakhiri hidupnya juga dengan perceraian. Hari ini saya mau beritahu buat saudara, harga saudara bukan berapa banyak uang yang kau miliki. Tapi harga kita tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, menyelamatkan kita. Waktu kita kembali ke jalan Tuhan, segala yang baik Bapak berikan luar biasa buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini, saya jumpai beberapa hal penting. Bagaimana supaya hidup kita berharga? Siapa yang mau hidupnya berharga buat Tuhan? Lihat kiri kanan saudara, bilang, kita mau ya, kita mau ya, kita mau ya. Yang pertama saya pelajari, kita akan berharga kalau kita mau meninggalkan dosa. Kita akan berharga kalau kita mau meninggalkan dosa. Alkitab berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Dan kadang-kala kita pikir it's okay, saya pergi ke gereja, tetapi ya saya namanya juga anak muda biasa, saya juga manusia biasa, yang kadang-kala saya masih hidup dalam dosa. Saya sebetulnya ingin sekali tinggalkan blue film, saya ingin sekali tinggalkan situs cabul, saya ingin sekali tinggalkan narkoba, saya ingin sekali tinggalkan seks bebas. Tapi Tuhan kan tahu roh memang penurut tapi daging lemah. Saya mau beritahu engkau ditipu oleh setan. Setan terus mempermainkan engkau supaya engkau hidup terus dalam dosa. Sebab selama engkau terus hidup dalam dosa, maka hidupmu semakin merasa tidak berharga, hidupmu semakin tidak ada artinya. Semakin kau hidup dalam dosa, setan akan terus memperdaya hidupmu. Setan terus akan berbisik kepadamu, hidupmu tidak layak, hidupmu tidak berguna. Sehingga apa yang terjadi? Hidupmu selalu dalam keadaan sengsara. Engkau tidak pernah merasa ada kuasa dalam dirimu. Tuhan menatap engkau dan berkata, engkau anak raja. Tapi kita berkata, dosa saya terlalu banyak, sehingga dalam doa pun sudah mulai terlihat. Kalau kita berdoa, kita cuma berdoa
berdoa, Tuhan, aku orang berdosa, aku nggak bisa berbuat apa-apa, tolonglah aku lemah ini. Tuhan menatap saudara dan berkata, darahku telah tertumpah bagimu, dosamu sudah kuampuni. Asal saja engkau mau berbalik, asal saja engkau mau bangkit, aku akan menyertai engkau. Sehingga Paulus berani berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya ingin berhenti rokok, cuman saya nggak bisa. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya ingin berhenti seks bebas, tapi saya nggak bisa. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya ingin berhenti dari segala hubungan dengan narkoba, tapi setiap kali saya mau berhenti di KKR seperti ini, saya maju serahkan hidup buat Tuhan. Tapi beberapa hari kemudian saya udah nggak tahan lagi. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya nggak tahu kenapa ikatan homoseks dalam hidup saya begitu kuat. Saya nggak bisa lepas dari semuanya ini. Saudara menatap saya dan berkata, ikatan sebagai seorang lesbian begitu kuat mengikat hidup saya. Saya ingin sekali bebas, tapi saya nggak tahu belenggu ini begitu kuat. Hari ini saya mau beritahu buat saudara, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita mau bangkit berjalan dalam kuasanya, nothing is impossible. Nggak ada perkara yang mustahil, karena Dia membuat segala kuasa ditaklukkan dan membuat namanya dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dengar baik, hidupmu akan berharga jika engkau meninggalkan dosa. Hidupmu akan berharga jika engkau meninggalkan dosa. Hidupmu akan berharga jika engkau meninggalkan dosa. Dosa yang membuat engkau sengsara, dosa yang membuat hari-harimu kelam, dosa yang membuat hidupmu binasa, dosa yang membuat hidupmu penuh air mata. Mungkin kau berteriak dan berkata, karena mama papa saya bercerai. Jawaban saya sederhana, I don't care. Bisa saja terjadi mama dan papamu bercerai, tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau akan kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudaraku, Daud pernah bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Daud bukan berasal dari keluarga yang bahagia, karena Daud berasal dari keluarga di mana orang tuanya menyingkirkan dia, kakak-kakaknya menyingkirkan dia. Sehingga ketika Samuel datang mau mengurapi menjadi raja, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Daud tidak dipanggil sama sekali, karena Daud dianggap sebagai anak tertolak, anak terbuang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak pernah menangis seorang diri dan berkata, aku tertolak, aku terbuang. Tapi dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Tapi dengar baik, Daud mau berjalan dalam kesucian, Daud mau berjalan dalam kebenaran. Sampai Daud bilang begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, adakah mataku tertuju kepadamu. Waktu Daud menyadari, selama hidupku benar, selama hidupku benar, siapapun boleh rancangkan yang jahat bagiku, tapi Allah akan mereka-rekakannya bagi kebaikan bagi kita. Dengar baik, hidupmu akan berharga kalau engkau meninggalkan dosa. Amin. Hidupmu akan berharga bukan ketika engkau jadi orang kaya. Daud hanya mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya, tapi hatinya bersih, hatinya bersih, hatinya bersih. Dan Tuhan angkat dia menjadi raja. Amin. Siapa Yusuf? Yusuf itu hanya budak. Yusuf hanya budak di rumah Potifar. Tetapi dengar baik, dia hidup benar, dia hidup bersih. Ketika istrinya Potifar hendak memperkosa dia, hendak mengajak dia untuk melakukan hubungan seks, maka apa yang terjadi? Yusuf berkata, aku tidak akan berbuat dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Dengan lain kata, Yusuf berkata, walaupun aku hanya seorang budak, tapi aku mau jadi budak yang hidup bersih buat Tuhan. Aku mau jadi budak yang hidup benar buat Tuhan. Dan karena dia meninggalkan dosa, hidupnya berharga. Tuhan angkat dia dari budak menjadi Perdana Menteri. Hari ini, engkau bisa saja seorang mahasiswa. Hari ini, bisa saja engkau seorang yang belum dapat pekerjaan. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau kita mau meninggalkan dosa, Allah akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa buat hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pulang dari tempat ini hari ini dan berkata, Tuhan, aku tinggalkan dosa. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dengar baik saudaraku, Alkitab berkata apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, bagaimana hidup kita berharga. Yang kedua saya pelajari, hidup kita akan berharga kalau kita membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Allah.
Saya ulangi sekali lagi, hidup kita akan berharga kalau kita menerima, membuka hati kita untuk menerima kasih karunia Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau berjalan terus dengan kekuatan kita, maka satu saat kita akan ada dalam posisi kita nggak mampu. Kita akan ada dalam posisi di mana kita merasa nggak kuat. Kita akan ada dalam posisi di mana kita berkata, dunia terlalu keras untuk saya jalani. Saya cinta Tuhan, tapi bujuk rayu dunia begitu kuat. Saya nggak tahu apakah saya mampu. Tetapi Paulus tulis surat ketika dia ada di dalam penjara. Dia tulis surat kepada anak rohani yang bernama Timotius. Dia berkata begini, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dengan lain kata, Paulus mau bilang sama Timotius, selama engkau buka hati bagi kasih karunia Allah, selama engkau biarkan kasih karunia Allah bekerja, maka engkau akan diberikan anugerah. Dan apa yang terjadi? Engkau akan terangkat dan hidupmu akan berharga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima, yang sebetulnya kita nggak layak terima. Alkitab berkata begini, kita semua harusnya dihukum, tetapi Allah menimpakan segala hukuman kepada Kristus. Di atas kayu salib Yesus bayar lunas segala sesuatunya. Sehingga di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Waktu dia berkata sudah selesai, harga dosa dia selesaikan, harga penderitaan dia selesaikan, harga kutuk diselesaikan. Sehingga kita dapat berjalan dalam kemenangan, kemuliaan oleh kuasanya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kapan hidup kita berharga? Yang pertama, kalau kita mau meninggalkan dosa. Yang kedua, kalau kita mau membuka hati untuk menerima kasih karunia Allah. Mungkin hari ini saudara berkata, saya benci sama papa saya. Mungkin saudara berkata, saya benci dengan kekasih saya yang pernah melakukan hubungan seks terhadap saya dan sekarang meninggalkan saya benci. Kalau saya sekarang jadi seorang pelacur, hanya karena saya mau membalas dendam kebencian saya. Dunia penuh dengan orang-orang yang hidup dengan dendam dan kebencian. Tapi hari ini saya mau beritahu, dendam dan kebencian tidak akan menyelesaikan persoalan saudara. Tapi kalau saudara mau menerima kasih karunia Allah dan bilang, Tuhan saya nggak kuat, Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan saya nggak mampu, tetapi bersama Yesus saya kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus berkata begini, dari sekalian rasul, aku rasul paling hina. Tapi aku menerima kasih karunia Allah, sehingga aku ada sebagaimana aku ada, hanya karena kasih karunia-Nya dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Mari kita jadi orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Bilang, Tuhan biar kasih karunia-Mu bekerja. Sehingga aku diberi kekuatan, aku diberikan kemampuan. Dan aku dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kapan kita menyadari bahwa hidup kita berharga. Yang pertama, kalau kita mau meninggalkan dosa. Yang kedua, kalau kita mau membuka hati untuk menerima kasih karunia Allah. Yang ketiga, kalau kita mau berjalan dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Sama-sama bilang sama saya taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Tahukah saudara, cinta dan taat adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya cinta dan taat. Saya percaya kita semua orang-orang yang mengasihi Yesus. Amin. Siapa yang mengasihi Yesus? Siapa yang taat? Siapa yang cinta Yesus tapi nggak taat? Siapa yang pikir dia taat padahal sebetulnya dia nggak taat? Kalau bicara cinta, oh, Yesus bilang semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus langsung berdiri dan berkata, Guru, semua boleh tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus dibilang cinta, itu yang namanya cinta MA, cinta mentok abis. Petrus cinta MA mentok abis, saudara-saudara. Mati bersama dengan engkau juga aku mau. Tapi ketika seorang berkata, kau pasti muridnya, dia berkata, enggak. Seorang lagi datang dan bilang, kau pasti muridnya. Ini orang dibilangin enggak percaya nih. Yang satu bilang, dari bahasa mau nampak kau pasti muridnya. Dibilangin enggak. Sumpah mati disambar geledek bareng-bareng juga mau enggak.
Bareng-bareng disambernya, siapa yang mau? Petrus cinta. Tapi persoalannya tidak taat. Kadangkala kita, nyanyi lagu tadi, ku cinta kau. Waduh, malaikat aja lihat kita tuh kayaknya kagum banget gitu. Malaikat sampai gini. Iya kan? Tapi kalau tiba pada saat harus taat, kita mulai bilang, Tuhan, ya saya sih cinta Tuhan, tapi berat. Buat orang yang cinta tidak ada yang berat. Amin. Buat orang yang cinta tidak ada yang berat. Coba kalau saudara pacaran, bilang sama kekasih saudara, yuk kita ke puncak sekarang, ayo. Coba kalau udah menikah, yuk kita ke puncak sekarang. Entarlah habis lebaran. Udah habis lebaran tanggung, udah mau Natal. Habis Natal, ya nggak enak lah lagi Natal-Natal lagi, nanti habis tahun baru. Habis tahun baru, nanti habis Paskah. Habis Paskah, aduh masih Paskah gini, suasana masih kedukaan. Nanti kalau kenaikan, sampai ketemu lebaran 7 kali. Orang kalau udah nikah begitu. Waktu masih pacaran, yuk ke mall, ayo. Jangan ketawa-ketawa lu. Ntar kalau udah kawin, yuk ke mall. Mama jalan aja, saya tunggu di McDonald. Mending dia makan tuh McDonald. Cuman beli kentang doang. Sampai beli kentang ini. Genit lu. Itu yang saya bilang. Kalau sudah cinta, saudara, sandal jepit bisa rasa stik. Makan sono tuh sandal. Iya. Makanya hari ini saya mau beritahu buat saudara. Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, saya percaya kita taat. Selalu saya bilang kalau taat itu bicara 3. Yang pertama, taat berhubungan dengan keringat. Taat nggak selamanya kita haleluya, haleluya, haleluya. Taat ya Tuhan. Taat yang pertama berhubungan dengan keringat. Kadangkala kita mesti taat walaupun capek. Walaupun berat, walaupun lelah, keringat bercucuran, kita bilang Tuhan saya tetap mau taat karena saya cinta. Amin. Tahu nggak saudara, orang kalau pacaran nggak pernah dengar kata capek. Kamu capek nggak? Enggak. Tapi kalau udah kawin nih, apalagi udah kawin 17 tahun, 18 tahun. Baru bangun tanya kamu capek nggak? Iya nih capek. Mimpi dikejar malaikat atau apa dia itu? Saudara, hari ini saya mau ingatkan kembali buat saudara. Taat yang pertama berhubungan dengan keringat. Yang kedua, taat berhubungan dengan air mata. Meskipun berat, meskipun sakit, Daud bilang begini, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Amin. Petrus bilang begini, sepanjang malam aku tangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku mau melakukan. Hari ini bisa gak kita jadi orang-orang yang begitu? Tuhan, saya sayang benar sama pacar saya Tuhan. Tapi karena dia bukan anak Tuhan, saya lebih memilih Tuhan. Atau saudara malah bilang sama Tuhan, Tuhan, mau kerja sama kayak sama dia, robah kayak hatinya, supaya saya bisa pacaran lagi sama dia. Pasti yang WWW itu pacarnya tidak seiman tuh. Berani nggak saudara-saudara yang pacaran sama orang tidak seiman hari ini bilang Tuhan, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Amin.
Berani nggak saudara-saudara yang pacaran sama suami orang? Siapa di sini yang punya pacar suami orang? Tolong angkat tangan. Atau sebaliknya, orang yang sudah punya istri tapi masih pacaran, siapa di sini? Aduh. Memang saya udah tahu dari pertama nggak bakal ngaku. Tapi ginilah, kita dari hati ke hati kan, saudara ngerti saya ngomong sama saudara kan? Jadi biar kita diantara kita saling tahu lah. Begini aja, tekniknya begini, manggut sedikit gitu, saya udah tahu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah yang lain gak usah lihat kiri kanan. Ini cuma bahasa kita berdua saja. Heran banget. Begini aja caranya gini. Pokoknya kalau memang itu persoalan saudara gini aja. Kita udah tahu. Oke. 9, 10, 11. Ih penasaran banget sih. Ada yang gini. Udah. Sekarang laki-laki yang udah punya istri. Tapi masih punya perempuan lain. Begini aja Pak, begini. Gak usah angkat tangan, kita saling tahu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bingung, ibu-ibu tuh pengen tahu aja. Pasti begini dia. Nah kan lebih banyak kan yang ngaku. Yang tepuk tangan itu yang ngaku sebetulnya. Dia senang dia tepuk tangan karena dia dibebaskan dari dosa malam ini. Saudara-saudara yang pacaran sama suami orang. Saudara-saudara yang pacaran sama istri orang. Berani gak saudara bilang, karena Yesus menyuruhnya, hari ini juga aku bebaskan dan aku mau jalan dalam kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang pakai narkoba, saudara-saudara yang merokok, saudara-saudara yang hidup dengan hal-hal yang gak benar. Sakit, berat, susah saya ngerti. Tapi taat yang pertama berhubungan dengan keringat. Yang kedua taat berhubungan dengan air mata. Karena Yesus menyuruhnya. Aku mau tetap taat dan setia karena Yesus terlalu baik buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang ketiga, taat berhubungan dengan darah. Taat berhubungan dengan darah. Sehingga kita bilang apa? Orang yang rela kehilangan nyawa karena Kristus justru mendapatkannya. Berarti hari ini waktu kita taat. Kita bukan taat cuma sampai pada berkat. Tapi kita taat sampai mati sekalipun. Sadar Mesabet Nego bilang gini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia akan menolong. Tapi perlu Tuanku Raja tahu, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk menolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Sadar Mesabet Nego dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi hari ini berita baik buat saudara. Untuk orang-orang yang taat selalu ada kemenangan, kemuliaan, mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dengar baik, kapan hidup kita berharga? Yang pertama kalau kita mau meninggalkan dosa. Yang kedua kalau kita mau membuka hati untuk menerima kasih karunia Allah. Yang ketiga kalau kita mau berjalan dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Dan yang keempat, yang terakhir, kapan hidup kita berharga? Kalau kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi sesama. Itu hidup kita berharga. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Apa fungsi garam? Garam fungsinya yang pertama, mencegah pembusukan. Dunia ini dunia yang busuk. Anak kadang-kala baru umur 14, 15, 16 tahun. Sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Busuk dunia ini. Orang sudah punya istri, sudah punya anak. Masih berselingkuh di luar, busuk dia itu. Iya kan? Orang sudah pergi ke gereja. Masih hidup dengan cabul, masih hidup dengan Cina. Itu busuk orang itu. Ya kan? Orang udah pergi ke gereja masih korupsi. Orang menyebut dirinya pejabat tapi hidupnya nggak beres. Ini busuk dunia ini. Ya kan? Makanya coba saudara lihat. Bangsa kita semakin tidak damai, bangsa kita semakin kacau, ada saja. Orang-orang yang mau mencari keuntungan di tengah kesulitan. Coba saudara baca koran hari-hari ini kan. BNI dibobol 1,7 triliun. Tiba-tiba dibilang, enggak 1,7, cuman 1,2. Cuman lagi katanya. Minta ampun. 1,2 triliun. Itu artinya 1.200 miliar. Minta ampun.
Kalau dibeliin kamera seperti ini, saudara makan di warteg pun kamera ini bisa ikut saudara. Dunia ini adalah dunia yang berjalan menuju pembusukan. Karena Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi berita baik buat saudara, engkau adalah garam dunia. Keberadaan hidupmu di tengah dunia akan mencegah pembusukan. Karena hidup Kristen adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alkitab ingatkan kita, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, hidupmu berharga. Karena hidupmu berharga, mari kita dekat sama Tuhan. Karena hidup kita berharga, mari kita isi hidup kita dengan benar. Karena hidup kita berharga, biarlah kita berjalan senantiasa dalam kemuliaan Allah, menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya Daud pernah berkata begini, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan.